Oke, record dah. Kita masuk ke langkah yang pertama. Yang pertama, bagian pertama, coba dilihat di sini. Melihat konfigurasi default VLAN. Nah, di sini kita diminta pada switch 1 jalankan perintah yang menampilkan semua VLAN yang dikonfigurasi. Secara default, semua termuka ditetapkan menjadi anggota VLAN 1. Pada switch 1, perintah apa yang kita gunakan adalah perintah show VLAN brief. Kalian masuk ke CLI, ke switch yang satu sini, diklik. Ini diklik, masuk CLI, habis itu di enter. Nah, terus kalau udah gini, masuk mode enable. Oh, sorry. Bentar ya, tunggu dulu. Itu perintahnya sebenarnya sederhana, dia cuma show VLAN brief. Itu yang di sini. Bentar ya, teman-teman, tunggu dulu. Ini kalau ada yang salah mesti gini. Sebenarnya nggak usah masuk enable, kalian tinggal tulis show VLAN brief, BRIF. Nah, nanti itu buat jawab yang soal nomor 1 ini. Nah, kalau udah, kalian taruh screenshotnya di sini. Jadi spasi aja nih. Iya, spasi. Oh, bisa. Gimana nih, Kak? Gimana? Spasi jadi klik spasi. Oh, udah. Oke. Jadi tadi show VLAN brief. Ini ya. Ini enter. Nah, nanti kalian screenshot segini, masukin ke sini. Gitu ya. Oke, yang baru datang kita mau melakukan konfigurasi VLAN. Nah, teman-teman buka pakai tracernya, habis itu download dari yang sini tadi. Nah, tadi kan udah kan ini. Kita lanjut ke langkah selanjutnya gimana? Udah bisa ngikutin? Kak, tadi cara buka yang S1 nih gimana, Kak? S1 tinggal di klik aja, klik sini. Oh iya. Habis itu masuk ke CLI, tab CLI. Ini kan ada physical config. Bang, itu CLI-nya di screenshot apa di copy, Bang? Di screenshot aja. Kan pertanyaan gini. Letakkan screenshot ke bagian sini. Gitu ya. Sampai sini kalau udah ngerti, aku kasih waktu 5 menit. Kasih waktu 5 menit. Oh, udah, bilang udah. Mas, yang di screenshot kotak. Iya, yang kotak tadi. Ini. Jadi VLAN yang ada itu kita defaultnya 1 nih tadi. Di sini ada tulisannya. Jadi gue VLAN 1. Secara default dia akan mengassign 1 sebagai VLAN default. Bentar. Ini masih kelihatan nggak hitam di sini? Teman-teman.
Kelihatan ya hitam gitu ya? Masih. Udah kan? Udah kelihatan, udah hilang? Udah. Oke. Sampai sini nggak ada kendala ya? Udah bisa ngikutin semua kan? Kayaknya kelamaan deh 5 menit. Udah ya? Udah, Kak. Udah. Kita lanjut verifikasi konektivitas antar PC. Nah, di sini ada 6 end user. End user itu adalah PC. Jadi kita pura-puranya, ini kan simulasi, pura-puranya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada 6 PC. Nah, masing-masing kan punya VLAN, prefix VLAN-nya 10, 20, 30, 23. Terus di sini ada 10, 24, di sini 20, 25, 30, 26. Nah, kita disuruh ping dari PC 1 ke PC 2, PC 3, dan PC 4. Nah, kita akan mengamati hasilnya, apa yang terjadi. Oke, teman-teman masuk ke PC 1 sini. Habis itu ke desktop. Desktop habis itu masuk ke terminal. Masuk ke command prompt. Nah, di sini teman-teman ping aja. Ping PC 2. PC 2 itu berarti ping 172 17 20 22. Nah, di sini yang benar itu adalah RTO, request time out. Ada yang bisa kasih tahu nggak kenapa bisa request time out? Di sini udah kelihatan banget sih. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Karena dia berada di VLAN yang berbeda. Karena dia berada di VLAN yang berbeda, otomatis dia masih pura-puranya masih berada di jaringan yang berbeda juga. Jadi dia request time out. Nah, teman-teman nanti coba ping dari PC 1 ke 2, PC 1 ke 3, nanti alamatnya ini, PC 3, bisa dicek di atas ini. Alamatnya kalau nggak tahu. PC 3 di sini. Nanti teman-teman kasih screenshotnya di sini. Oke, ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya kira ping tahu lah gimana caranya. Tadi PC 3 ya. PC 3, 30. Nah, ini melakukan hal yang sama di PC 2 dan PC 3. Jadi kita dua itu ping ke PC 3. Nah, di sini loh. Ini kan habis itu PC 4, habis itu PC 5 dan 6. Apa yang terjadi? Nah, saya mau nunjukin apa yang terjadi jika saya ngeping PC 4. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Bakal request timeout atau bisa? Kalau dia berada di VLAN yang sama, dia bakal bisa ya. Dia nggak bakal timeout. 11, 10, 24. Nggak timeout ya teman-teman. Karena alasannya adalah dia berada di jaringan yang sama, yaitu VLAN yang sama. VLAN 10. Gitu. Itu makanya tadi aku bilang VLAN itu membagi jaringan. Sorry, aku ulangin. VLAN itu adalah protokol yang membagi jaringan. Intinya gitu. Kira-kira 10 menit cukup nggak buat ini? 1, 2, 3. Cukup ya? Cuman ngeping doang kok. Cukup. Jadi aku mau tanya lagi. Coba kalau ngeping dari PC 2 ke PC 5, ada yang udah coba belum? Itu RTO atau berhasil? Sebentar, Kak. Oh, kalau kecepatan bilang aja ya, nggak apa-apa. Bisa kok, Bang. Bisa, Bang. Bisa, Bang. Bisa ya? Nah, coba apa penyebab proses ping berhasil? Coba. Karena tadi, gimana yang aku jelasin? Halo? Dalam satu VLAN yang sama. Oke. Dalam VLAN yang sama itu berhasil. Nah, sama. Apa penyebab proses ping tidak berhasil? Itu jawabannya adalah kebalikan yang berhasil.
Aku tunggu sampai 47 bisa. Kemudian bisa klik yes ya di partisipan. Atau saya tunggu sampai jam 7.47. Sampai sini nggak ada kendala ya? Masih bisa diikuti kan? Cukup sederhana. Kak bisa lihat soalnya tadi, Kak. Ini. Ini yang Jadi kalau kalian mau ngeping dari PC1, bukanya PC1. Tuh. Buka PC1, ngeping ke 4. Tadi pakainya command prompt. Gitu ya. Jadi nanti screenshotnya taruh sini. Jadi screenshot yang ini tadi, itu taruh sini. Screenshot atau siapa saja. Ya boleh, sertai screenshot juga. Tetap. Udah semua? Udah. Oke, kita lanjut ya. Oke. Apa penyebab? Oh ini tadi udah. Sekarang kita konfigurasi VLAN. Nah, di sini dari VLAN ketiga VLAN tadi kita mau bikin lagi VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 sampai 50 ini dan kita kasih nama VLAN. Nah, itu caranya itu kita memberi pada switch 1. Di switch 1 itu di sini. Ya. Jadi teman buka switch 1 ke CLI ya kan. Switch 1 ke CLI. Itu diantar aja. Nah, nanti tulisin perintah gini. Enter. Habis itu perintah lagi configure terminal. Enter. Nah, setelah kita Nggak masuk ke kelihatan, Kak. Oh, sorry. Udah kelihatan? Sini. Udah. Aku ulangin ya.
kita kan mau melakukan konfigurasi pada switch 1 nih. Nah, kita mau ngasih nama VLAN 10 itu jadi faculty staff, VLAN 20 jadi students, VLAN 30 jadi guest, dan lainnya. Gitu. Nah, caranya gimana sih? Kita masuk ke switch 1. Switch 1 di mana? Switch 1 di sini. Nah, switch 1 kita masuk ke CLI. Perintah yang digunakan, pertama-tama teman-teman enter dulu. Kalau misal masih gini, masih kosongan, itu enter dulu. Ntar masukin enable. Ini gini. Nah, udah enable, enter lagi. Habis itu configure terminal. Nah, kalau udah sampai sini, dia kan masuk S1 config nih kan. Masuk mode config. Tulisin VLAN 10. VLAN 10. Itu VLAN name faculty atau staff. Begini. Diusahakan namanya sama ya. Namanya ini kan case sensitif, jadi diusahakan sama persis. Sorry. VLAN 10. Sebentar. Oh, sorry. Sorry. Di sini aku salah. VLAN 10, enter. Habis itu langsung tulisin aja. Name, faculty, or staff. Nah, ini kan berhasil. Oke, VLAN, masuk ke VLAN 20, enter. Student. Nah, sorry. Name. Masuk ke VLAN 30. Name. West. Default. Enter. Terus ke VLAN 99. Enter. Name. And native. 50. And voice. Gini. Nah, kalau udah selesai, kita masukin perintah end. Jadi, kita masuk ke enable dulu, habis itu configure terminal. Nah, nanti teman-teman nulisin VLAN 10. Ini untuk mengakses VLAN 10. Nah, kita gantiin VLAN 10 namanya faculty staff. VLAN 20 namanya student. Nah, kemudian langkah kedua, verifikasi konfigurasi LAN. Perintah apa yang digunakan? Perintahnya sama kayak yang di langkah pertama tadi, di atas. Udah masih ingat? Show Sebentar, Kak. VLAN. Oke, saya tunggu. Jadi aku ulangin ya. Teman-teman masuk ke switch 1, sini. Masuk ke tab CLI. Habis itu teman-teman kasih perintah enable, enter, configure terminal, enter. Setelah masuk ke mode configure, masukin VLAN 10. Kita mau akses VLAN 10 dan mengganti namanya sebagai faculty staff. Nah, di sini ada perintah juga, jangan lupa untuk menaruh hasil screenshot untuk masing-masing pembuatan dan penamaan VLAN. Jadi saranku untuk setiap kayak gini, kalian bikin screenshotnya, masukin ke WS. Ya. Nah, nanti tadi kan kita Ini terakhirnya di end terus di enter kok, Mas. Iya, di end, habis itu di enter. Nah, kalau udah, kita kan disuruh nih, perintah apakah yang digunakan untuk menampilkan nama VLAN, status, dan bla bla bla. Verifikasi konfigurasi VLAN. Kita pakai perintah yang
pertama kali kita buka dulu. Show VLAN brief. Nanti kalian enter aja. Nah ini. Kita udah lihat nih, VLAN 10. Itu faculty staff, student. Ya, sama. 30 guys. Ini. Manajemen aktif, bla bla bla. Oke. Ini nanti di screenshot dan ke sini. Udah ya, masih bisa diikuti. Kalau ada yang kesulitan, bilang. Saya tunggu sampai jam 7.55, bisa ya? 2 menit aja. Atau kalau udah selesai bisa apa? Ke partisipan, habis itu klik yes. Jadi saya bisa tahu itu. Sorry Mas, ke S1 tadi ketinggalan. Ke S1 mana ya Mas? Mas Wilwati, Mas atau Mbak nih? Ke S1 sini. Yang ini kah? Ini, perintahnya ini. S1 enable, configure terminal. Bisa masukin VLAN 10. Nah, kita mau ngapain sih? Mau ganti nama. Oke, sama-sama. Udah ya, udah 7.55. Ada yang masih ketinggalan? Itu Kak ke atas lagi coba Kak. Yang kanan, kiri? Yang mana? Itu yang CLI. LI. Ini kah? Ke bawahnya lagi Kak. Ini, show VLAN brief. Oke, ada yang kesulitan lagi? Atau kecepatan minta diulang? Udah bisa ya, bisa diikuti ya. Oke, kita lanjut ke langkah kedua. Nah, ini dilakukan pada switch 2, sorry. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan nama VLAN? Ini kan tadi yang itu kan, show VLAN brief. Nah, jadi screenshotnya taruh di sini. Udah. Habis itu kita ke langkah 3, yaitu membuat VLAN pada switch 2 dan switch 3. Jadi kita melakukan langkah yang sama, penamaan VLAN ini, di switch 2 dan switch 3. Sama persis langkahnya. Oke, mulai aja. 2, masuk ke CLI. Ini enable. Nah, kalau udah masuk ke terminal, masukin VLAN. Kita akses VLAN 10. Namanya diganti sama
Nah, biar cepat pakai ini aja apa? Panah atas gitu. Akses ini. Ganti aja. Enter. Ini udah cepet. Nah, tadi kan enable configure terminal kalau udah selesai semua 10 sampai 150 itu jangan lupa di end. Nah, kita udah keluar dari configure. Di sini sama persis kayak di atas nih. Gunakan perintah yang sama langkah 1. Jadi kita show VLAN brief juga buat nampilin VLAN apa saja yang udah kita configure. 10, 20, 30, 9, 150. Nah, ini di screenshot. Masukin ke ini, langkah 3. Masukin ke langkah 3. Tadi screenshot ini ya. Nah, ini yang switch 1. Mas mau nanya, Ya, kalau semisal tipe itu diulangi lagi apa gimana? Di end dulu terus diulangi lagi tipenya apa gimana? Tipenya gimana? Misal salah nama VLAN gitu ya. Misalnya aku tipe nih. Kan VLAN 30, terus aku enter, terus habis itu aku enter lagi di itunya belum aku tulis malahan, bukan itu sih. Jadi kita Jadi kamu kosong udah terus aku masuk. enter lagi di situnya. Jadi udah masuk 20. Aku tulisnya di bawahnya lagi. Kamu tulis 20, habis itu gimana? Udah masuk 30. 30 terus. Aku enter, Bentar. kan seharusnya guest default. Terus tapi aku enter lagi, jadi kosong. Aku nulis guest defaultnya tulis aku. Coba ya. Guest default itu habis itu munculnya gini nggak? Coba aku VLAN 30. Bisa enter gini. Kosong gini. Atau gimana? Iya, iya kayak gitu. Tapi satu Langsung kali aja. Langsung nulis aja name-nya apa gitu. Nah, kalau teman-teman tipe itu nggak masalah. Akses lagi VLAN-nya. Ini kan name apa sih? 30. Nah, misal tadi salah, pakai perintah yang namanya enggak. Nanti no VLAN. Misal mau hapus VLAN 10, VLAN 10 salah nih, misal salah nama. Misal salah nama, fakulti atau tipe. Kalian masukin VLAN 10, enter VLAN. Atau kalian bisa juga langsung akses VLAN-nya. Jadi langsung VLAN 10, ganti nama, name-nya apa gitu. Itu bisa juga. Jadi ditimpa gitu. Show VLAN. Nah, ini sama langkah yang ketiga juga. CLI masuk. Bisa enter. Enable. Configure. Terminal. Ini switch 3 ya, teman-teman. Switch 3 di sini. Masuk CLI. Configure terminal. Masuk ke mode configure. Habis itu masuk ke VLAN 10. Okay.
Oh, itu diulangi aja. Config VLAN itu kan yang masuk 30. Dian. Kamu langsung tulis aja namanya apa gitu. Kan kamu udah masuk VLAN 30, kamu tinggal tulisin lagi VLAN, gini kan. 20. Kamu tulis aja lagi, name-nya apa. VLAN 30, name, request. Default. Enter. VLAN, nah persis, pakai name, jangan lupa pakai name ya. Sering lupa sih. Karena kita mau configure nih. Kak, saya mau restart laptop dulu, soalnya lag. Oke, oke, nggak apa Mas Yusuf. Ntar di share juga kok. Oke, masuk VLAN 99, manajemen. Ke 190. Coba di kan. Ntar pakai perintah ini juga. Show VLAN. Show VLAN brief. Gitu ya. Ntar nanti ini di screenshot, ini tuh. Ini tadi. Ini. Langkah 3. Ini tunggu sampai jam 8.10 ya. Kalau ada yang mengalami kesusahan, bilang aja.
Oh iya teman-teman, ini jangan lupa untuk menaruh screenshot masing-masing pembuatan nama VLAN ya. Jadi sorry aku refresh. Itu yang di screenshot ini. Sorry. Yang di screenshot adalah ini. Enable configure terminal. Sorry. Ini configure terminal. Nah, ntar screenshot yang tadi show VLAN brief itu adalah untuk langkah verifikasi. Nah, itu salah sini, taruh sini. S1, S2, S3, S2, S3 gitu. Ini show VLAN brief itu adalah langkah verifikasi gitu. Intinya gitu. Jadi yang di screenshot di sini adalah proses penamaan VLAN-nya. Yang aku refresh ya tadi. Aku ulangi. Ada kendala nggak? Kalau ada, tanya aja nggak apa-apa. 1 menit lagi. Oke. Udah jam 8.10. Kita lanjut ya ke bagian 3, menugaskan VLAN pada port. Jadi langkah pertamanya itu menugaskan VLAN pada port yang aktif pada switch 2. Kita masuk ke switch 2 dulu. Caranya, gini. Lakukan konfigurasi interface sebagai akses port yang ditugaskan VLAN seperti tadi ini. Nah, jadi kita akan menugaskan VLAN pada port yang aktif di switch 2. Jadi switch 2 itu ada port fast Ethernet F atau F011, F018, sama F06. Nah, caranya gini. Masuk ke S2, segala tadi. Enable. Masuk ke config terminal, kita akses dulu interface-nya. Nah, di sini kita mau nge-assign VLAN 10 ke port F011. Jadi kita akses dulu F011. Oke. Kalau udah, enter. Nah, ke konfigurasi, masuk ke interface. Gitu. Terus kita tulisin lagi tentang gini, switch port, akses VLAN 10. Ya, jadi kita mau nge-assign ini VLAN 10 ke port F011. Contohnya gini. Nah, di sini nggak cuma VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 juga. Jadi kita akses juga yang lain, interface yang lain juga. Interface. Interface bisa disingkat jadi ente ya, teman-teman, kalau ingin lebih cepat. F018. Ini ya. Nah, bisa kan? Kita masuk konfigurasi interface, itu switch. Ini. Pakai tanda panah atas aja bisa, lebih cepat. 20. Interface 06. Ya, aku pakai tanda panah atas, jadi bisa ini akses yang sebelumnya. 06. Switch port ke 30. Habis itu kalau udah selesai, end. Ya. Nah, ini proses langkah yang tadi kita lakukan di sini, itu taruh screenshotnya di sini. Oke, dapat dipahami. Jadi aku ulangi lagi ya, pelan-pelan. Kita mau konfigurasi VLAN ke port yang aktif di switch 2. Nah, kita masuk ke switch 2, ke CLI. Habis itu kita tulis perintahnya gini. Enable configure terminal.
Habis itu kita akses interface-nya F011, sorry. Nah, ketika kita udah akses ini, kita mau assign VLAN 10 ke ini, interface F11. Perintahnya gini, interface F011 switch port akses VLAN 10. Sama, kita melakukan proses yang sama untuk ketiga VLAN ini. Gitu. Kalau udah selesai di end. Gitu ya. Di screenshot ini proses kita assign-nya dari enable sampai sini. Sampai end. Ke sini. Aku tunggu 2 menit cukup nggak teman-teman? Pakai tanda panah atas bisa lebih cepat. Oh iya, interface tadi aku bilang komennya bisa disingkat pakai int. Sama aja. Aku tunggu sampai 8.16 ya teman-teman. Kalau ada kendala bilang aja. Cukup simpel sih. Ini. Yang penting hafal ini aja. Perintah-perintahnya. Nah, terus kita nggak cuma assign di S2 aja nih. Kita juga assign ke S3. Caranya sama persis. Enable bisa disingkat pakai N ya teman-teman. Enable configure terminal. Masuk ke int. 11. Udah masuk ke konfigurasi ini, mode yang interface. Kita tulisin switch port access VLAN 10. Karena kita mau assign VLAN 10 ke port F011. Jelas ya? Sini mungkin dapat dipahami dengan baik. Masuk lagi ke interface F0. Oh ya, ini bisa pakai tanda panah atas, screenshot. VLAN-nya 20. Gitu ya. 6. Enter. Switch port-nya 30. Kalau udah selesai, jangan lupa di end. Karena kita mau keluar dari config interface gitu. Mode konfigurasi interface. Selesai. Cukup jelas ya teman-teman sini. Kita melakukan assigning VLAN itu di S2 di sini sama di S3. Nah, tadi kalau orang nggak tadi jangan panik, itu memang lagi konfigurasi ulang. Jadi memang kayak gitu. Oke, aku kasih waktu lagi berapa menit nih? 2 menit lagi ya, 8.19. Kalau udah bilang aja udah, soalnya kalian pengen cepat selesai kan, maksudnya ingin belajar S3 buat besok kan. Ini belajar S3 juga sih maksudnya, buat UTS gitu. Kalau ada yang kesulitan bilang aja nggak apa-apa. Kak bisa lihat CLI yang tadi, Kak? CLI yang ke berapa? 3 sama aja ya. Ini. Jadi jangan lupa naruh screenshotnya di sini ya. Jadi ini buat yang S3, ini buat yang S2. Perintahnya EN itu enable, aku singkat EN.
buat pengetahuan tambahan aja. Habis itu configure terminal karena kita mau masuk mode configure. Habis itu kita akses interface-nya. Nah, kalau di sini udah masuk mode configure interface. Di sini kita assigning VLAN 10 ke F011. Gitu. Sama prosesnya kayak yang lain. F18, F06 juga sama. 10, 20, 30. Kalau udah selesai semua, jangan lupa di end. Udah ya, udah 8.19. Kita lanjut. Nah, kalau sudah di sini kita masuk ke langkah 3, yaitu mengassign voice VLAN ke interface pas 011 pada switch 3. Nah, ke ini. Jadi, kita akses ke S3. Kenapa S3? Karena kita mau apa tuh menugaskan voice VLAN. Voice VLAN masih ingat nggak teman-teman? Ini punya siapa? VLAN voice ini. 150. Iya, benar. 150 itu kita assign ke sini, IP pon. Gitu. Jadi langkahnya sama. Enable. Bisa ikuti aja langkahnya ini, persis sama persis. Configure terminal. Habis itu akses interface F011. Ini sama persis aja, ikutin sama persis. Switch port. Voice. VLAN. Sorry. VLAN. Terus 50. Nah, jadi ada yang jawab voice VLAN itu adalah VLAN ke 150. Benar. Kalau gini udah kan. Kalau mau ngecek boleh juga show VLAN. Nah, di sini kita tadi kan assign VLAN voice kan. VLAN yaitu VLAN ke 150 ke kalau masih ingat tadi ke interface ke F011. Ini dia di sini. Nah, masuk. Gitu. Ini sama persis sama persis yang di sini perintahnya yang di worksheet. Jadi mungkin 2 menit cukup ya sampai 8.23. Udah sampai akhir nih. Sebenarnya ada 2 praktikum ya. Jadi P91 sama P92. Yang ini configure VLAN. Yang nanti sama Mbak Salsabila itu configure trunk. Ini kan jelasin. Kenapa kita perlu configure trunk. .3, 1 menit lagi. Kalau ada nggak apa-apa, tanya aja mumpung masih bisa tanya. Bisa tanya langsung gitu lah. Kayak cukup mudah ya ini. Oke, jadi teman-teman kita bakal ada melakukan 2 konfigurasi. Yang pertama konfigurasi VLAN. Habis itu praktikum yang kedua adalah konfigurasi terang. Itu nggak lama kok yang terang. Nggak selama yang VLAN ini. Insya Allah lebih cepat. Nah, kenapa kita perlu mengkonfigurasi VLAN? Itu akan menjawab langkah 4 ini. Coba lakukan ping dari PC 1 ke PC 4. Teman-teman masih nggak? Kalau kita punya VLAN yang sama, harusnya RTO apa enggak? RTO atau berhasil? Berhasil. Berhasil ya? Berhasil. Nah, coba kita lakukan PC 1. Kita masuk ke command prompt.
copy 72 7 10 24. Cek dulu ya, benar ya, 10 24 17 12. Sini. Nah, request timeout. Ini. Yang semula kita ngeping itu berhasil nih di sini. Ini kan PC 4 nih. Semula kita berhasil, tapi sekarang malah timeout. Ada tahu nggak kenapa? Karena tadi kita udah ngakses VLAN yang berbeda. Kita ngakses assign VLAN itu udah beda-beda dari ini. Di sini. Intinya kita sudah mengassign VLAN ke switch access port yang berbeda. Enggak sih, bukan gitu. Gimana ya? Nah, untuk pertanyaan ini itu udah jawab tadi di aku di awal. Kenapa apa yang harus kita lakukan adalah melakukan konfigurasi terang. Gitu. Ini nanti di screenshot jawabannya kenapa soalnya. Nah, tadi kita melakukan konfigurasi assigning ini itu cuma di switch 2 dan switch 3. Ya, itu jawabannya. Kita kan assigning cuma di switch 2 nih. Switch 2, kelihatan kan ini? Switch 2 sama switch 3. Sorry. Switch 2 sama switch 3 di sini. Nah, yang ini voice. Nah, S1 kita nggak melakukan assigning apapun ke VLAN 10, VLAN 20 gitu. Jadi dia nggak mengenali ini jaringannya mana sih. Gitu. Dia nggak bisa nerusin. Nah, kalau lihat di topologinya, itu kan dari PC 1 ke PC 4, dia harus melewati S1 kan, mau nggak mau. PC 1, sorry. Aku ulangin, PC 1 mau ke PC 4, sini, itu harus melalui S2, S1, itu S3, itu ke sini. Nah, kita melakukan assigning itu hanya pada switch 2 dan switch 3. Maka dari itu kita memerlukan sebuah konfigurasi terang. Itu akan dijelasin sama Mbak Salsabila di praktikum selanjutnya ini. Ada pertanyaan? Cukup mudah dipahami ya, teman-teman? Cukup, Kak. Oke, kita lanjut ke praktikum selanjutnya. Silakan Mbak Salsabila. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Kak. Hari ini kita lanjut ke konfigurasi terang ya. Pak Hari tolong dikasih akses dong. Sebentar. Screen share. Oke, udah. Bisa nggak? Nah. Udah kelihatan belum? Udah, Mbak. Udah, Mbak. Ya. Nah, jadi di terang ini kenapa tadi nggak bisa ngeping PC 1 sama PC 4? Karena kita harus konfigurasi terang dulu. Nah, di sini pertama bagian 1 kita verifikasi LAN-nya dulu ya, menampilkan VLAN-nya di S1, S2, sama S3. Caranya kita klik S1-nya, CLI, sama kayak tadi, show VLAN brief. Kita pastiin kalau misalnya VLAN-nya itu udah 10, sama 1 default, dan sisanya 9-nya ini kan. Berarti udah 10. Ini yang S1, di screenshot buat jawab yang angka 1 bagian A. Udah. Lakuin langkah yang sama buat yang B-nya. Yaitu di S2 juga sama. Show VLAN brief juga. Sama ya, 10.
Terus di S3 juga. Ini juga. Ini di screenshot ya satu-satu. Udah. Kita lanjut ke langkah 2, yaitu verifikasi konektivitas yang hilang antara PC 1 dan antara PC pada satu jaringan yang sama. Jadi kita ngepick PC 1 sama ke PC 4. Kita coba ping, desktop, command prompt, kita ping, PC 4-nya kita lihat, 172, 17, 10, 24. Request timeout ya. Nah, kenapa request timeout? Ini alasannya. Meskipun PC 1 dan PC 4 berada di jaringan yang sama, keduanya tidak dapat melakukan ping satu sama lain. Ini terjadi karena port yang menghubungkan switch ditetapkan ke VLAN 1 secara default. Untuk menyediakan konektivitas antara PC di jaringan VLAN yang sama, terang harus dikonfigurasi. Jadi sekarang kita masuk ke konfigurasi terang. Nah, ini langkah 1 konfigurasi terang di switch 1 menggunakan VLAN 99 sebagai native VLAN. Kita mulai dari S1 ya. Nih, lakukan konfigurasi interface G01 dan G02 pada S1 untuk mekanisme trunking. Kita buka S1-nya, CLI, terus kita enable dulu, terus configure terminal. Nah, kalau udah baru kita into interface ya. G01. Ya. Habis itu kita switch port mode terangnya. Kalian udah belum? Belum, Mbak. Belum. Udah nyampe mana? Baru ini, Mbak, yang switch spot-nya, Mbak. Yang udah bisa raise hand ya. Oke, belum kita udah. Oke. Aku tunggu sampai 15 orang ya. Baru 9. Oh, ini satu langkah lagi nih. Ini aku anuin satu langkah lagi ya. Itu kita switch port terang if VLAN 99. Ini kita konfigurasi biar dia natifnya 99. Dah.
Jadi tadi ini enable terus configure terminal, terus in range G0 strip 1 strip 2 slash 1 strip 2 ya. Gimana? Udah? Udah, Mbak. Aku tunggu sampai 8.40 ya. Oh iya, sedikit refresh ya, tadi jawabanku kurang tepat ya kayaknya. Kenapa nggak bisa ping dari PC 1 ke PC 4? Jawabannya ada di configure trans. Pari, Ya gimana? apa kamu bilang apa tadi? Itu loh, tadi aku agak nge-refresh yang tadi sih kurang tepat sih. Nah itu jawabannya di situ. Jadi kita masih menggunakan VLAN Ini ya. 1 sebagai default. Itu aku nge-refresh ya teman-teman, jadi aku update jawaban yang lebih tepat. Sayang, udah angkat tangan ya. Jalan terus nih. Ada yang ketinggalan mungkin? Kalau ada masalah bilang ya.
Kalau di sini dikasih tahu kalau misalnya kita udah bisa mapping, bakal berhasil. Proses ping berhasil karena terang sudah aktif pada switch 1. Dinamik terang protokol. Secara otomatis menegosiasikan terang links di sisi lain. Dalam hal ini S2 dan S3. Dan sekarang secara otomatis switch 2 dan switch 3 mengonfigurasi port yang terpasang ke S1 sebagai port trunking. Oke, 1 menit lagi. Ini udah semua belum ya? Halo? Udah, Mbak. Udah enggak? Oh, udah. Oke. Mbak. Sorry. Oke, selanjutnya kita verifikasi terang pada apakah sudah diaktifkan pada switch 2. Pada switch 2 dan switch 3 gunakan perintah show interface terang. Nah, kita di S2-nya kita pakai perintah show interface terang. Nah, ini salah astagfirullahaladzim. D1 kita end dulu. Habis itu D1 kita show interface terang. Nah, di sini udah ada natif 99 ya. Ini kalian screenshot nih. Buat ngejawab langkah kedua. Jadi udah berhasil ngeterang di switch 2 sama switch 3. Gig 0,1 itu dia kabel yang ada di S1 sama S2. Kalau gig 0/2 itu dia yang menyambungkan S1 dengan S3. Ini udah berhasil ya. Negosiasi terang. Ini VLAN aktifnya ini ya, yang boleh melalui terang. Jadi ini di screenshot aja. Udah? Kita lanjut ya ke langkah 3. Nah, di langkah 3 ini kita konfigurasi lagi buat natif VLAN-nya ini jadi VLAN 99. Kan DS2 ini masih natif VLAN-nya 1 nih. Sekarang kita konfigurasi natif VLAN dia biar jadi 99. Nah, enable dulu. Enable configure terminal. Configure terminal. Di situ in G. Ini kan S2 ya, jadi dia pakainya G01. Terus port terang motif 9. Terus M. Ya udah, enter, M. Kita lakuin langkah yang sama S3. Ini screenshot ya. Tiganya.
sama. Ini kita enable bisa cuma nulis en doang ya. Terus konfigurasi internalnya bisa account. Nah, terus habis itu kita G0/2. Terus salah. Switch port yang natif N. Udah ya, ini udah. Semua. Kita cek lagi. Gimana, kalian udah belum? Untuk tahunya kita langsung show native, show in terang. Nah, ini udah native VLAN 99. Nah, di S3 juga kita cek. Nah, ini juga udah native VLAN 99. Ini screenshot ya. Udah. Kalau udah, kita tinggal yang terakhir nih. Yang tadi udah belum ya? Udah, Kak. Aku nggak kecepatan kan ya? Enggak kok, Kak. Atau kecepatan? Selanjutnya kita lanjut ya. Lanjut, Kak. Nah, ini show interface switch port. Karena kita di S1 dulu. Oh, ini configure switch. Gunakan perintah ini menggunakan perintah. Oh, ini di switch 2/3. Switch 2. Kita lakukan perintah ini. Show in. Ini kan G01 ya. 1 port. Oke, ini yang di screenshot. Ini ya, udah trunking native mode VLAN-nya 99. Kita lakuin juga di S3. Show in juga ya. Ini juga udah 99. Ini interface yang kita gunakan buat yang di S3 nih G02. Buat yang di S2 itu berarti G01. Gunakan perintah show VLAN untuk menampilkan informasi tentang VLAN.
Kita show VLAN. Ini di spasi aja ya. Nah ini. Lihat di sini ada G01. Jadi kalau ininya, kalau di S3 dia bakal G01, kalau di S2-nya dia bakal G02, dan di S1-nya bakal nggak ada. Karena dia udah kebagi ke semuanya. Tadi apa? S3 ya, sekarang di S2-nya. Spasi, terus show hilang. Nih, 02. Ini di screenshot ya. Terus kalau di 2 nih, kalau di 1 dia nggak akan ada. Tuh, dia nggak ada. Nah, ini mengapa G02 pada switch 2 tidak lagi dimasukkan ke VLAN 1. Itu karena kita udah ngerubah natif VLAN-nya. Kita udah ngerubah VLAN-nya ke terangnya dari VLAN 1 ke VLAN 99. Kalian tahu nggak sih kenapa kita disaranin buat ganti natif VLAN? Sebenarnya kalau pakai VLAN 1 pun bisa. Tahu nggak alasannya kenapa kita disaranin ganti natif VLAN-nya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi alasan kita ganti natif VLAN itu biar kita terhindar dari hacker. Karena hampir semua itu kan dia default ya. Jadi bisa jadi semuanya itu kalau nggak diganti orang lain juga pakai VLAN 1. Lebih mudah buat diretas. Gimana, ada pertanyaan? Atau ada yang ketinggalan gitu? Bentar lagi jam 9 nih. Ada yang mau ditanyain? Atau ada yang masih belum bisa? Udah jam 10 Kak. Udah jam 11 Kak. Apa? Kalian udah jam 11? Jam 10 Kak, jam 10. Di sini jam 11 Kak. Oh, jam 10. Oh alah. Ini udah kan ya? Ini udah selesai sih yang terang. Oh iya, Bill. Yang langkah 4.F Apa? itu kayaknya tipe deh. G02 nggak di switch 2. Kita pakai port G01 di S2. Mana-mana? Gitu. Kita pakainya port G01, bukan G02 di S2. Coba dicek tuh di topologinya, di gambar topologinya G01 kan. Oh, kalau di sini. Kalau di sini emang G02, Ri. Soalnya Oh gitu. dia kan G01 Hmm, kabelnya. Jadi sisanya G02. Kalau yang di S3 itu dia sisanya G01. oh gitu. Kalau di yang S1 dia nggak ada, soalnya dipakai semua. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan, nggak apa-apa. Kita jam 9 selesai. 8 menit lagi. Bisa, Bill? Kalau udah nggak ada, Udah semua kan ya ini? Udah bisa semua? Udah, Kak. Ya Allah. Kita akhirin aja. udah semua. Oke, teman-teman, makasih udah ngikutin sampai akhir ya. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Kami dari asisten manusia biasa pernah ada salah kan. Jadi mohon dimaklumi. Itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat ya. Waalaikumsalam. UTS-nya semangat ya besok. Semangat buat ujian Siap, besok. Kak. Siap, Semangat ujiannya besok. Kak. Langsung tanya aja ke WA ya. Mbak.